Iya, oke. Selamat pagi, Nil. Ya, semangat ya. Mudah-mudahan nanti masih ada waktu lagi kita bisa review lagi soal MIT supaya nilai MITmu tidak hancur lebur. Ya, yang sudah berapa kali ini berarti kita? 5 ya, 5. 5 kali 3 berarti sudah 15 ya. Puji Tuhan lah, lumayan ada tambahan 15 gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk di bab 4. Di bab 4 itu kita akan belajar tentang induksi elektromagnetik. Nanti kalian akan belajar ada yang namanya istilah barunya itu adalah GGL induksi. Ada yang pernah dengar GGL induksi di SMP? Belum pernah. Tetapi sebetulnya kalian sudah pernah belajar. Salah satu manfaat dari induksi elektromagnetik, ada yang ingat tentang trafo di SMP? Transformator. Trafo itu dibagi menjadi berapa jenis? Ada yang ingat? Atau digunakan di mana biasa trafo? Kalian pernah lihat ada trafo di mana atau dipakai di mana? Dalam kehidupan sehari itu sangat penting sekali itu. Kalau tidak ada trafo itu akan ada kegelapan di seluruh muka bumi. Kecuali siang hari kalau matahari bersinar. Ada di mana itu? Trafo. Sangat diperlukan itu. Kalau tidak ya nanti lampumu mati bergiliran. Kalau kalian jalan-jalan di jalan-jalan raya yang dilindungi oleh pagar, biasa kamu jangan mendekat. Tidak ada yang pernah tahu. Atau pergi keluar keluar sana di samping kiri jalan itu ada tiang-tiang listrik yang berdiri besar-besar lalu ada kotak besar. Di mana itu biasa? Ih, ih, tidak tahu juga. Aduh, mati nih saya. Minim sekali kamu punya pengetahuan seperti itu. Di mana? Ibu sudah pancing-pancing loh berhubungan dengan lampu-lampu. Berarti berhubungan dengan apa? Listrik. Ada listrik itu ada apa? Kenapa listriknya bisa sampai di sini? Berarti ada apa? Hah? Terus kenapa kalau hujan lama tidak turun, lalu ada mati bergiliran? Ada apa? Kenapa dikasih mati bergiliran? Ih, tidak tahu lagi. Aduh, mati nih saya. Bagaimana ini Pak Sunkar? Sudah dipancing begitu, otaknya tidak bisa jalan. Aduh, frustasi ini ya. Siapa ini yang tidak beres ini? Di mana itu gardu-gardu listrik? Gardu listrik ada di mana? Di mana? Gardu listrik ada di mana? Ada di jalanan. Yang paling utama ada di mana? Hah? Tempatnya listrik supaya bisa ada stromnya itu di mana? Hah? PLN. Itu PLN itu apa? Singkatan dari apa? Nggak tahu juga. Aduh. Lembaganya yang mengelola tentang kelistrikan negara. Di mana? Hah? PLTU apa? PLTU itu apa? Dia di pembangkit listrik. Tempat pembangkit listrik sana itu loh. Ya, itu banyak sekali trafo-trafo. Di pembangkit listrik di pembangkit listrik bisa tenaga air, bisa tenaga uap. Kita punya apa? Tenaga apa? Di baru ada tenaga apa lagi? Kalau kalian jalan-jalan pergi ini ada banyak kincir-kincir angin itu tenaga apa? Tenaga angin. Ada PLTA sana PLTA angin ada yang ada air. Kalau kalau air di bilik-bilik itu sudah berkurang, maka listrik mulai pemadaman bergiliran. Kenapa? Dayanya nggak cukup. Nah, untuk meningkatkan daya itu kita memerlukan apa? Perlu apa? Ya perlu trafo untuk menaikkan, ya menaikkan dayanya, menaikkan voltasenya. SMP punya pelajaran itu SMP. Kalau naik, berarti kita menggunakan trafo apa? Kalau dikasih turun tegangannya lagi, atau dayanya dikasih turun juga. Kalau masuk ke rumah-rumah sekarang, bayangkan kalau masuk di rumah, tegangannya 1000 volt. Kira-kira bagaimana? Eh? Ya kebakaran lah. Ya, alat-alat laptopmu coba colok ke listrik yang 1000 volt. Ada yang berani? Ibu kasih uang. Ya, pasti akan terbakar. Kenapa? Kita punya laptop atau peralatan yang kita pakai LCD dan lain sebagainya sekarang itu tegangannya berapa? Atau sumber listriknya kita berapa volt? Tidak ada yang tahu juga? Tidak tahu juga? Mati nih. Ya, sumber listriknya kita itu di angka 220 volt.
Jadi kalau kamu punya, misalnya ada alat yang zamannya oma-oma dulu, oma-omanya kalian itu mungkin masih punya alat-alat yang masih tegangannya adalah 110 volt. Itu kalau kamu langsung tusuk ke sumber listrik 220, maka alat itu akan apa? Terbakar, hangus. Tetapi kalau misalnya alatnya adalah 220, lalu dipasang di 110, bisa bekerja dengan baik tidak? Tidak bisa. Kenapa? Voltasenya nggak cukup. Ya. Jadi ada yang digunakan untuk menaikkan tegangan dan juga ada yang digunakan untuk menurunkan tegangan. Nah, kalau trafo yang digunakan untuk menaikkan tegangan namanya trafo apa? Eh? Naik apa? Kasih naik, kasih naik. Kalau ada orang posting-posting itu jualan-jualan, dikasih naik, kasih naik, kasih naik, kasih naik. Apa? Hah? Dia apa kan? Dinaikkan harganya. Dede, naik. Ah, iya apa kan? Di up, dikasih naik, di up. Kalau dikasih turun, down. Jadi kalau naik berarti trafo apa? Trafo up. Tidak bisa ingat, astaga. Trafo step up. Oh, aduh, masa nggak bisa ingat. Kalau penurun tegangan berarti adalah trafo step down. Ya. Nah, sekarang trafo punya berapa lilitan? Nggak tahu juga. Wih, kacau balau. Nanti kau cari, nah, cari itu tentang trafo. Saya belum ajar tentang trafo sekarang. Nah, ibu belum ajar sekarang tentang trafo. Jadi kamu akan belajar tentang itu, kemudian tentang GGL induksi juga, ya, GGL induksi, kemudian ada trafo, pemanfaat, salah satu pemanfaatannya, ya. Kemudian kita akan belajar tentang kumparan itu kemarin, solenoida, bagaimana cara menghitung induktansi dirinya, itu akan ke situ. Nah, sebelum itu kalian harus ingat kembali tentang integral dan diferensial, karena kita akan pakai itu. Ya, akan pakai diferensial dan integralnya. Tapi nanti, Pi. Oke, sekarang. Nah, kemarin yang kita sudah lewati di induksi, kalau ada kawat yang dialiri arus, maka titik-titik di sekitar kawat ini akan timbul apa? Titik-titik di sekitar kawat. Di kanan, kiri, ke depan, belakang, timbul apa? Dengan adanya kawat yang dialiri arus? Hah? Apa? Lah barusan kamu hitung loh ya. Ada medan magnetnya, ada induksi magnet. Kalau di kanan, induksi magnetnya kemana? Masuk. Kalau di kiri? Keluar. Ini ada B, ada induksi magnet ya, ada induksi magnet. Nah, ini percobaan yang dilakukan oleh Ørsted ya. Nah, sekarang kita kebalikannya. Jadi bukan apa namanya? Dialiri arus di situ ya. Apa kawatnya ada dialiri arus, tetapi kita menggunakan kumparan yang tidak juga dialiri arus. Jadi ada kumparan nih. Ya, atau solenoida gitu ya. Nah, solenoida ini dihubungkan dengan sebuah alat yang namanya galvanometer. Nah, galvanometer ini untuk mendeteksi apakah nanti ada arus yang mengalir atau tidak. Kalau ada arus yang mengalir, berarti nanti jarum galvanometernya akan bergerak entah ke kanan, entah ke kiri, ya. Nah, sekarang kemudian bagaimana caranya lagi? Ada sebuah magnet nih, ya. Ada magnet. Ini ada magnet yang digerakkan. Nah, digerakkan masuk. Boleh di sini utara, boleh di sini selatan. Nanti kita bisa coba di atas di lab ya. Nah, sekarang pada saat magnet ini digerakkan masuk, pada saat dia bergerak masuk, ternyata jarum galvanometer yang tadinya lurus seperti ini, menunjukkan angka 0, ternyata dia bergerak. Misalnya bergeraknya adalah ke kanan, dari posisi ini. Nah, ini membuktikan apa? Berarti di kumparan ini pada saat magnet ini bergerak masuk, timbul arus enggak? Timbul arus, karena ini bergerak. Lalu pada saat magnet ini ada di dalam, diam, tidak digerakkan. Maka jarum galvanometer juga kembali ke posisi semula. Lalu pada saat ditarik naik, ternyata jarum galvanometernya kembali menyimpang ke sini. Ya. Jadi kalau pada saat masuk ini menyimpang ke kanan, pada saat keluar dia akan menyimpang ke kiri. Tergantung nanti kutub utara atau kutub selatan yang masuk atau yang keluar daripada kumparan ini. Nah, arus yang timbul pada kumparan ini itu dinamakan dengan arus induksi. Ya, arusnya dinamakan dengan arus induksi. Kalau ada arus, berarti ada beda potensial tidak? Ada. Nah, beda potensialnya itu kita namakan dengan GGL induksi ya, GGL. Karena terinduksi akibat oleh ini, pergerakan daripada magnet ini ya. Nah, magnet itu bergerak, itu di antara magnet
Kamu ingat kembali, di sini adalah utara misalnya, lalu ini adalah selatan. Arah garis-garis gaya magnetnya dari mana ke mana? Hah? Dari utara menuju ke selatan ya. Jadi utara keluar, selatan masuk. Garis-garis gaya magnetnya itu dari arah utara menuju ke arah selatan. Nah, banyaknya garis-garis gaya yang masuk ke dalam suatu luasan bidang itu kita namakan dengan flux magnet. Sama dengan flux listrik kemarin itu adalah E dikalikan A ya. Nah, sekarang kita ke flux magnet. Di flux magnet itu adalah banyaknya garis-garis gaya magnet yang masuk ke dalam luasan. Misalnya ini, ya seperti ini. Ini ada luasan nih, luasannya kita sebut dengan A, ya. Luas bidangnya. Jadi anggaplah ini lantaimu nih yang besar nih, ya. Lantaimu yang besar, lalu di sana meja, jangan lantai. Mejamu ini di tengah-tengah, kemudian di atas itu adalah magnet kutub utara, kemudian yang lantainya adalah kutub selatan. Berarti garis-garis gaya magnetnya dari mana ke mana? Dari atas ke bawah, arahnya ke bawah. Nah, yang menembus mejanya kita dan meja-mejanya kita itu ada luasannya. Nah, banyaknya garis-garis gaya magnet yang menembus ini ya. Nah, nah, ini posisinya sudah langsung tegak lurus nih ya. Jadi banyak garis-garis gaya, Ibu gambarkan satu saja. Nah, kalau posisinya sudah tegak lurus terhadap luas bidang, ini adalah B-nya terhadap A. Lalu banyaknya garis-garis gaya yang menembus luasan bidang ini itu dinamakan dengan flux. Lambangnya seperti ini ya. Lambangnya seperti ini. Flux itu dirumuskan sama dengan B dikalikan dengan A. Hanya saja ada syaratnya. Syaratnya adalah si B ini harus tegak lurus dengan A. Ya. Kalau tegak lurus berarti membentuk sudut berapa? 90 derajat. So, kalau misalnya ada garis gayanya ini tidak tegak lurus, misalnya membentuk sudut seperti ini. Yang pakai warna merah ini, yang B-nya ya. Nah, sekarang kalau begitu, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan garis apa medan ini yang tegak lurus dengan luas penampang? Diapain? Diproyeksikan. Berarti kita proyeksikan ya. Ini kita proyeksikan supaya menjadi tegak lurus. Nah, kemudian kalau memproyeksikan biasanya langsung dua ini ya. Ada yang tegak lurus berarti ada yang sejajar. Lalu kita akan melihat hubungannya ya. Misalnya ini sudut yang dibentuk di sini adalah theta nih. Berarti ini adalah B yang tegak lurus ya terhadap bidang sentuhnya di sini ya, terhadap luasan bidang ini. Lalu ini adalah B yang sejajar. Sekarang untuk B tegak lurus hubungannya dengan theta dan hubungannya dengan B itu menggunakan trigonometri jadi apa? Ini B tegak lurus ini kan mengapit sudut bersama dengan sisi miring. Kalau mengapit sudut bersama sisi miring berarti sisi apa? Berarti apa? Jadinya perbandingannya apa? Cos ya. Oke. Berarti di sini adalah cos theta ini akan sama dengan apa? B tegak lurus kita bagi dengan B. Maka B tegak lurus sama dengan apa? B dikalikan dengan cos daripada theta ya. Nah, sekarang rumus daripada flux itu kan sama dengan B dikalikan A, tetapi B-nya harus tegak lurus. Makanya adalah B dikalikan dengan cos daripada theta dikalikan A. A-nya simpan di depan ya. Jadi ini adalah BA dikalikan dengan cos theta supaya tidak terjadi kesalahan nanti dalam perhitungan. Seperti itu ya. Nah, nanti kamu coba kerjakan aja. Jadi misalnya saja A-nya sama dengan 40 cm persegi, lalu B1 di sini misalnya sama dengan 20 Tesla, lalu anggaplah ini adalah B2, kemudian di sini misalnya 37 derajat, lalu kalian cari berapa flux 1 dan berapa flux 2-nya. Nanti dicoba aja ya, gampang sekali. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke yang berikutnya ini tentang flux ya. Karena nanti GGL itu induksi itu berhubungan dengan flux. Nah, sekarang untuk GGL-nya tadi, itu GGL induksi itu diberi lambang ini. Epsilon. Ya, epsilon ini dibaca epsilon. Ya. GGL induksi dirumuskan sama dengan minus daripada N D flux per dt. Ini adalah turunan. Ada yang ingat turunan? Apa itu turunan? Kalian pakai apakah? Turunan biasa. Kalau misalnya ada persamaan misalnya nih ya, di matematika nih ya. Y sama dengan A X pangkat N. Maka DY per DX itu sama dengan apa? Hah? A dikalikan N, X pangkat N dikurang 1. Oke, nah sekarang kalau misalnya ada integral dari A X pangkat N dx sama dengan apa? Eh, lupa juga. Karena kalau misalnya Y sama dengan 2X kuadrat, maka Y aksen atau sama dengan D, Y per dx atau sama dengan D
per dx dari 2x kuadrat ini sama dengan apa? 4x, oke. Nah, sekarang kalau integral daripada 2x kuadrat dx sama dengan apa? Sama dengan apa ini? Integral. Ini basic sekali loh ya. Soal integral sama dengan apa nih? 2 per berapa? 2 per 3 x pangkat 3. Ini harus kita tambahkan c. Kenapa? Tidak ada batasannya. Ya, kalau ada batasannya beda cerita. Nggak usah. Nah, sekarang kalau gitu, maka yang integral dari ax pangkat n dx sama dengan apa? Sumber daya dulu. Klik, 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 klik. Kalau udah mati, nggak usah terkonvert. Yang rugi kamu, bukan saya. Ya, jadi ini jadi apa? Hah? A per Hah? Berapa? N ditambah satu dikalikan X pangkat. Ya, X pangkat N ditambah satu. Ini harus ditambah dengan C ya. Harus ditambah dengan C. Kenapa? Nggak ada batasannya di sini. Oke? Nah, jadi ini. Tuh, nanti akan dipakai itu ya. Ini jadi ibu hapus dulu. Jadi untuk GGL induksinya itu sama dengan minus N d flux per dt. Kemudian GGL induksi juga dirumuskan sama dengan minus dari L DI per DT. Nah, ini kalau DI per DT berarti I-nya yang berubah terhadap waktu. Dan L di sini itulah bukan panjang solenoida, tetapi adalah induktansi diri daripada solenoida. Ya, induktansi diri daripada solenoida. Nah, sekarang kita ke sini dulu. Nanti kita akan samakan antara ini dengan ini. Persamaan 1 dan persamaan 2. Kalian ingat, flux tadi rumusnya sama dengan apa? B dikalikan dengan A, kita ambil yang tidak tegak lurus ya. Jadi pakai cos theta. Nah, sekarang B itu bisa berubah enggak? Bisa berubah enggak? Kalau ini kan D flux per dt, itu kan bisa jadi D per dt dari B A cos theta. Biasanya yang berubah itu salah satunya. Berarti ada berapa variabel yang bisa berubah? Ada? Ini ada berapa variabel nih? Satu, dua. Ini berapa variabel cos theta? Cos theta berapa variabel? Satu, bukan dua. Jangan dipisah ya. Cos dengan tetanya nggak boleh dipisah. Ya, ini satu. Berarti ada tiga variabel. Nah, misalnya saja kalau B-nya yang berubah, maka ini jadi apa? A cos theta. Di sini berarti D B per dt. Kalau B-nya yang berubah, itu kalau B-nya yang berubah. Kalau A-nya yang berubah, sama dengan apa? Berarti B dikalikan cos theta, ini jadi dA per dt. Bisa nggak tetanya yang berubah? Cos tetanya. Bisa kan? Berarti kalau apa cos tetanya berubah berarti jadi apa? D flux per dt-nya jadi A B atau BA D per dt daripada cos theta. Nah, D per dt ini boleh berubah jadi delta, nggak apa-apa ya. Boleh berubah jadi delta. Jadi untuk yang D flux per dt ini juga boleh jadi delta flux per delta T. Artinya apa? Flux 2 perubahan ya dikurangi dengan flux 1 kita bagi dengan T2 dikurangi dengan T1. Jadi kalau delta B per delta T ya ini DB per DT itu juga boleh jadi ini, nggak apa-apa. Jadi ini berarti sama dengan apa? B2 dikurangi dengan B1 dibagi dengan T2 dikurangi T1. Jadi kalau D A per dt berarti sama dengan delta A dibagi dengan delta T, maka ini sama dengan apa? A2 dikurangi dengan A1 dibagi dengan T2 kurangi T1. Kalau D cos theta per dt berarti ini boleh jadi delta cos theta dibagi dengan delta T. Sama dengan apa? Cos theta 2 dikurangi dengan cos theta 1 dibagi dengan T2 dikurangi dengan T1 ya, bukan cos di dalam kurung theta 2 kurang theta 1, salah itu ya. Harus pakai ini. Oke, jelas? Jelas atau jelas? Ya. Sekarang misalnya nih. Misalnya flux T-nya ya ini memiliki persamaan
4T kuadrat dikurangi dengan 5T ditambah dengan 10. Kemudian N-nya sama dengan misalnya 200 lilitan. Pada saat T sama dengan 3 skon ditanyakan berapakah GGL induksinya. Tadi rumus GGL induksi apa? Minus N D flux per dt kan? N-nya berapa? Minus 200. D per dt fluxnya sama dengan apa? 4T kuadrat kurang 5T ditambah 10 kan? Nah, sekarang berarti minus 200 dikalikan dengan berapa? Turunan dari 4T kuadrat. 8T. Turunan dari minus 5T. Min 5. Turunan dari 10. 0. Berarti nggak usah ditulis. Jadi ini berarti sama dengan ini. Maka habis itu kita kasih masukan nih. Saat T sama dengan 3 skon. Berarti sama dengan minus 200 dikalikan dengan apa? 8 kali 3 dikurangi 5 ini boleh langsung kamu tulis di sini volt. Ya, nggak apa-apa. Untuk yang ini ya. Nah, oke. Sekarang 8 kali 3 berapa? 24 kurang 5? 21 kali 2? Lama sekali. Oh, tadi 16. 19 kali 2? 38. Tambah 00. Berarti ini sama dengan volt. Seperti itu ya. Oke, bisa ya? Ya. Nah, sekarang kita akan menghubungkan tadi GGL-nya ya. GGL sama dengan min N D flux per dt. Kemudian GGL juga sama dengan minus apa? L DI per dt. Ini sama nih. Maka di sini minus N D flux per dt akan sama dengan minus L DI per dt. Ada yang bisa dicoret? dt-nya kita coret. Maka ini akan jadi min-minnya. Oke ya. D flux sama dengan L DI. Nah, sekarang kalau integral dx itu sama dengan apa? Boleh ditambahkan angka 1 kan? Integral 1 dx. Sama dengan apa? Sama dengan x. Sekarang kalau integral daripada d theta, d flux ya. Ini sama dengan integral L integral DI. Berarti ini sama dengan apa nih? Kalau integral dx sama dengan x, maka integral d flux berarti sama dengan apa? Flux. Oke, ini kita batasannya mulai flux sama dengan 0 sampai dengan flux sama dengan flux di sini ya. Jadi mulai I-nya juga 0, ini sampai dengan I. Oke. Berarti ini jadi N flux batasannya adalah 0 sampai flux di sini I ke I ya. Nah, ini sama dengan L I atau N ya boleh nggak apa-apa. Ini 0 sampai dengan I ya. Nah, sekarang kalau ada seperti ini berarti sama dengan N dikalikan dengan 1 dikurangi 0. 1 kan? Ya ini sampai di flux saja. Flux dikurangi 0 kan flux kan? Jadi ini berarti ini ya. Sama dengan apa? L I saja. Nah, sekarang kalau N flux sama dengan LI, berarti L sama dengan apa? N flux dibagi dengan I. Oke. Induktansi diri ya. Ini L sama dengan N flux dibagi dengan I. Sekarang flux tadi rumusnya sama dengan apa? Flux tadi sama dengan apa? B dikalikan A kan? Ya, berarti B dikalikan A. Ambil yang sudah tegak lurus. Ini dibagi I. Nah, B untuk solenoida dengan panjang L, jumlah lilitan N, arus yang mengalir adalah I, maka B di pusat sama dengan apa? You know, I, N dibagi 2. Salah. Dibagi apa? Pusat solenoida. Dibagi dengan L. Ya, dibagi L. L-nya Ibu nggak pakai L besar sekarang ya. Pakai L kecil karena L besar dipakai untuk induktansi diri di sini. Nah, kita masukkan ke sini nih. Jadi ini adalah N dikalikan dengan mu 0 I N per L, ini ada per I lagi di sini dikalikan dengan A. Apa yang bisa dicoret? I-nya coret ya? Oke, berarti unitnya simpan di depan, N kali N pangkat 2, dikalikan A dibagi L. Ya, ini adalah rumus induktansi diri daripada induktor. Di bagian ini itu kita hanya masuk-masukkan angka-angka rumus sih. Jadi kamu harus hafal rumusnya ya. Nah, ini adalah rumus yang Ibu lupa waktu ikut Olimpiade Guru Fisika tahun 2015. Satu rumus ini Ibu lupa, karena jarang sekali Ibu pakai. Ya, jadi mu 0 N kuadrat A per L. Mau diturunkan bisa, nurunin gini. Cuma lama juga karena time-nya sudah tinggal sisa 5 menit. Jadi akhirnya Ibu apa? Ibu.
Rumus induktansi diri apa? Dia langsung jawab. Ini. Hebatnya. Ternyata setelah selesai semuanya, itu ibu punya kertas-kertas begini tuh banyak sekali, dikelip. Di situ isinya apa? Rumus semua. Pantasan dia hafal ya. Nah, ya sudah lah. Tapi akhirnya ibu yang juara toh. Nah, karena ibu jujur. Begitu ya. Jadi seperti ini. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 80. Buku cetak. Halaman 80 buku cetak. Ada uji pemahaman diri di situ? Iya, 2 nomor. Ada yang bisa baca? Nomor 1 apa? Nah, 100 berapa? Berapa sentimeter watt? Apa itu kira-kira? Oke. Berapa? 140 sentimeter pangkat 2. Oh, 40. Ya, terus habis itu apa itu? B sama dengan berapa? 10 pangkat min 1 Tesla. Lalu blok sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 4. Satuannya apa? Weber, oke. Itu kan sudut antara medan magnetik. Berarti theta sama dengan berapa? Kita pakai rumus apa? Blok sama dengan apa? B, A, cos, theta ya. Oke. Nomor 2. Kerja sendiri. Silakan dikerjakan. Ya. Oke. Silakan dikerjakan. Atau ibu kasih satu lagi dulu deh. Masih ada waktu toh? Itu PR 2 nomor. Nah, satu lagi, 1 poin lagi. 1 poin lagi. Ini. Di sini ada induksi magnet. Cross kita kemarin apa ya? Keluar atau masuk perjanjiannya? Keluar kan? Ya. Lalu di sini ada hambatan dihubungkan dengan kawat penghantar. Lalu ada kawat yang bisa bergerak-gerak nih. Ya. Nah, kawat ini bergerak dengan kecepatan V. Anggaplah V-nya ke kanan. Kawatnya misalnya adalah kawat A, kawat B. Nah, untuk menentukan arah arusnya kemana, itu kita menggunakan kaidah tangan kanan. Sekarang coba semuanya. Tangan kanannya ya. Jadi untuk penggunaan kaidah tangan kanan dalam ini ya. Nah, ini bukan I lagi, tapi V. Ibu jari menunjukkan V, 4 jari tikamannya menuju kemana, itu adalah menunjukkan B, induksi magnet. Lalu telapak tanganmu menghadap kemana, itu menunjukkan arah arusnya, arahnya kemana. Oke, sekarang kalau B-nya keluar. B-nya keluar berarti menuju ke sini kan, menikam kita. Lalu V-nya kemana? Ke kanan kan? Yang diputar ininya. Jangan diputar ininya. Keluar ke kanan. Telapak tanganmu menghadap ke mana? Ke bawah. Berarti arah arusnya itu ke bawah. Dari apa ke mana? Dari A menuju ke B. Ya, oke. Kita pakai itu. Nah, berarti ini arah arusnya ke sini. Ini adalah I-nya. Nah, sekarang kita mau tentukan gaya Lorentz-nya nih. Gaya Lorentz tetap. Ini B, ini I, F-nya ini terhadap ini. Ya, oke. Nah, sekarang B-nya kemana tadi? Keluar, menikam kita. Lalu I-nya turun. Putar. Set. Putarnya jangan berbalik ya. Keluar, turun. Berarti Lorentz-nya kemana? Ke kiri. Oke. Ya, jadi Lorentz-nya ke kiri. Jangan salah. Jadi ini Lorentz-nya berarti ke sini. Nah, sekarang kamu lihat. Antara V dengan F Lorentz apa? Arahnya berlawanan. Ya, F Lorentz ini berlawanan dengan V. Berlawanan apa? Arah. Ya, jadi kalau kamu misalnya susah menghafalkan yang arusnya arahnya kemana ya boleh kamu cari F Lorentz-nya dulu kan pasti berlawanan dengan V. Lalu baru menentukan Gaby Sleeping Beauty. Ya, baru habis itu apa Gaby siapa lagi namanya nih? Rachel. Saya ingat mati kok Rachel. Ya Rachel. Nah, ya ingat ya selalu berlawanan. Jadi habis itu kamu gunakan kaidahnya tidak apa-apa. Nah, ini hambatannya adalah R. Nah, kamu ingat di temannya si Kit siapa lagi yang sama-sama Pak Vicky satunya apa? Hukum Ohm? Ada Kit, ada apa lagi? Ada Fear, oke. Fear berarti V sama dengan
I dikalikan dengan R ya. Jadi kalau mau cari R berarti apa? V dibagi dengan I. V satuannya apa? Volt. GGL induksi juga satuannya volt. Ya, GGL itu sama saja tegangan. Daya gerak listrik. Nah, di sini GGL induksinya itu dirumuskan sama dengan L dikalikan B dikalikan dengan V. Ya, B LBV ini min LBVG ya. Nah, sekarang L-nya itu adalah panjang kawat AB-nya. Nah, untuk mencari hambatan berarti kita pakai ini. Jadi E epsilon sama dengan V. Berarti L B V ini sama dengan I dikalikan R. Maka I akan sama dengan L B V dibagi dengan R. I-nya itu adalah arus induksinya ya. Arus induksi yang timbul ya, seperti itu. Nah, misalnya saja R-nya sama dengan 40 ohm. Lalu B-nya sama dengan 20 Tesla. Bergerak dengan kecepatan 50 meter per sekon. Nah, kemudian panjang kawatnya misalnya sama dengan 20 cm. Ditanyakan berapakah arus yang mengalir. Ya, tinggal cari, kasih masuk aja. Bisa memasukkan sendiri? Oke, ya, sampai di sini dulu. Silakan dikerjakan. Ya.